saya Destama Ardi Pradipta. Perkenalkan, saya Diandra Alia Revania. Perkenalkan, saya Fadilan Amin Hidayah. Kami dari Prodi Sarjana Terapan Rekayasa Elektromedis, jurusan Elektromedis, Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Saat ini, kami dari kelas B2 ingin mempresentasikan tentang alat air compressing nebulizer. Pertama, mari kita mengenal apa itu air compressing nebulizer. Air compressing nebulizer adalah perangkat medis yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi kabut halus, yaitu aerosol, sehingga dapat dihirup langsung ke dalam paru-paru. Alat ini bekerja menggunakan kompresor udara untuk menciptakan aliran udara yang memecah cairan obat. Selanjutnya, kita akan membahas spesifikasi dari air compressing nebulizer, di mana air compressing nebulizer ini memiliki tegangan 220 volt yang diubah menggunakan adaptor menjadi arus DC 12 volt dengan tekanan kerja atau tekanan udaranya sekitar 0,1 megapascal dengan laju aliran udara kurang lebih 6-8 liter per menit dengan ukuran partikel kabut halus sekitar 1-5 mikrometer dengan menggunakan mode operasi continuous. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang main unit, yaitu kompresor dari alat ini, di mana kompresor ini memiliki fungsi utama untuk menghasilkan udara yang bertekanan. Karena di dalam alat ini terdapat motor listrik, piston, dan sistem ventilasi. Pada alat ini secara fisik terdapat holder, di mana holder ini untuk meletakkan cup obat jika sudah ingin digunakan sebelum digunakan kepada pasien. Kemudian di sini terdapat konektor udara keluar, di mana ini untuk diletakkan selang yang akan dihubungkan ke cup obat tersebut, dan di sini terdapat tombol power untuk menghidupkan dan mematikan alat. Dan terdapat pula lubang konektor adaptor yang difungsikan untuk kabel power dari tegangan listrik PLN. Terdapat pula di bagian bawah ada ventilasi yang dilengkapi dengan filter seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada aksesoris dan komponen serta fungsi. Yang pertama di sini ada masker yang berfungsi untuk pasien, bahannya dari plastik medis. Yang kedua di sini ada nebulizer chamber atau tangki obat, yang di sini terdapat sambungan untuk nozzle. Selanjutnya di sini ada selang udara yang terhubung ke masing-masing nozzle di setiap ujungnya. Lalu di sini ada penutup untuk mencegah cairan obat keluar dari tabung ini. Lalu di sini ada adaptor. Di sini ada main unit. Selanjutnya di sini ada baffle yang terhubung langsung ke tangki obat. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja alat ini. Pertama ada kompresi udara, motor di dalam alat ini. Motor bekerja sebagai kompresor di dalam unit, utama menghisap udara luar melalui filter di sini. Kemudian menempatkannya menjadi aliran udara bertekanan tinggi. Lalu ada kita kenal efek Venturi. Udara bertekanan tersebut dialirkan melalui selang menuju nozzle. Lalu nozzle sempit di dalam nebulizer kit obat. Saat udara melewati lubang sempit ini,
lubang sempit ini kecepatan udara meningkat drastis dan tekanannya turun secara tiba-tiba. Lalu ada penghisapan dan pemecahan, yaitu perbedaan tekanan ini, kan beda tekanannya ini, menyebabkan cairan obat terhisap ke atas dan menabrak komponen bernama baffle. Baffle ini lubang sempit nabrak ke baffle gitu. Tabrakan antara aliran udara cepat dan cairan obat ini memecah molekul air menjadi kabut halus aerosol yang sangat halus sebelum dikeluarkan melalui mouthpiece atau masker. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pengoperasian alat air compressing nebulizer. Yang pertama, siapkan dulu main unit dan aksesoris yang tersedia. Kemudian pastikan tangan kita dalam posisi kering. Kita akan memasang kompresor dengan selang pada penghubung selang yang ada di main unit. Pastikan ini sudah terpasang dengan kencang. Kemudian kita mengambil nebulizer kit. Kita memasangkan selang pada sisi satunya ke bagian bawah nebulizer kit. Selanjutnya, kita akan meletakkan si cup ini ke holder yang ada di dalam main unit. Karena pada praktikum ini kita tidak menggunakan obat secara resmi, kita akan menggantinya dengan penggunaan air. Dalam penuangan air atau cairan obat, di sini sudah tertera untuk batasan-batasan per milnya. Pastikan tidak melewati batasan-batasan yang sudah diberikan pada prosedur pengamanan penggunaannya. Selanjutnya kita menuangkan cairan obatnya. Setelah itu kita akan menutup atau memasang bagian atas dengan menempatkan baffle pada nozzle-nya. Setelah itu kita memberikan penutup untuk menutup sela-sela udara yang ada di bagian tutup atasnya. Setelah rapat, baru kita memasangkan mouthpiece pada bagian ujungnya. Setelah semua terpasang, barulah kita akan memasang adaptor dan konektor kepada saklar listrik. Dan pada bagian belakang main unit, yaitu pada konektornya. Setelah itu, kita akan menyalakan dengan menekan tombol power on dan off yang berwarna abu-abu. Selanjutnya, alat akan bekerja dengan melakukan tekanan udara dari motor kompresor naik ke selang, kemudian di sini terjadi efek venturi ketika tekanan keluar dari nozzle menabrak baffle dan masukkan kabut halus dengan partikel-partikel kecil seperti ini. Kabut halus inilah yang akan dihirup oleh pengguna atau user atau pasien untuk dimasukkan obat-obatnya. Oke, baik. Selanjutnya ada prosedur pemeliharaan dan troubleshooting. Yang pertama adalah melepaskan selang dari kap obat. Selanjutnya, cuci kap obat dan masker dengan air hangat. Lalu, keringkan agar tidak ada sisa cairan yang menyumbat nozzle. Baik, ini setelah dikeringkan. Oke, baik. Yang kedua adalah memeriksa kondisi filter udara secara visual
Jika sudah berwarna kelabu atau hitam, filter harus diganti dengan yang baru. Ini adalah bagian filternya. Ya, selanjutnya ada troubleshooting. Jika alat menyala tetapi tidak mengeluarkan uap, lakukan pengecekan pada integritas selang, apakah ada kebocoran atau lekukan, dan pastikan komponen baffle di dalam kap sudah terpasang pada posisinya. Selanjutnya ada kalibrasi untuk alat ini. Yang pertama ada laju aliran udara, flow rate, yaitu mengukur seberapa kuat kompresor mendorong udara. Biasanya diukur menggunakan flow meter. Standar rata-ratanya adalah 6 sampai 8 liter per menit LPM. Yang kedua ada tekanan udara, pressure. Menggunakan pressure gauge untuk memastikan kompresor menghasilkan tekanan yang stabil sekitar 10 sampai 15 megapascal saat beroperasi. Yang ketiga ada laju nebulasi, yaitu mengukur berapa banyak cairan obat yang berubah menjadi uap dalam 1 menit. Standarnya 0,2 mili per menit. Baik, sekian presentasi tentang air compressing nebulizer dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.